Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang bersepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan hasil inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pembangunan gizi atau SPPG. Dari hasil verifikasi, bagian menemukan ratusan SPPG bermasalah dan telah mengembalikan lebih dari 300 miliar rupiah ke kas negara. Selamat pagi, jam 3 pagi ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di beberapa wilayah usai resmi dilantik pekan lalu. Berdasarkan hasil verifikasi, Sudaryono mengungkap pihaknya menemukan sebanyak 414 SPPG bermasalah. Mulai dari SPPG yang memiliki rekening ganda hingga dapur yang tidak ada atau belum beroperasi, tetapi tetap menerima anggaran untuk operasional makan bergizi gratis. Atas temuan tersebut, BGN mengembalikan uang sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Sudaryono pun tegaskan temuan itu tak hanya berujung pada pengembalian uang negara, tetapi juga pelaporan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum. Setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat, sebanyak 311 miliar 296.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran ya yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya tentu saja bagi dapur-dapur atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Kepala BGN pun tegas menyatakan pihaknya membuka diri dan memberikan akses seluas-luasnya kepada kejaksaan untuk melakukan pemantauan maupun upaya penegakan hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah.
Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025 dan dari jumlah tersebut Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menilai putusan MK soal pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan merupakan kemenangan semu, mengingat putusan baru akan diterapkan tahun 2028. Ratusan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi mendapat kritik dari mahasiswa. Menurut mereka, putusan yang baru akan berlaku pada tahun 2028 itu merupakan kemenangan semu. Mereka meminta pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan segera diberlakukan. Penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa sebanyak 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo.